Selamat sore teman-teman. Terima kasih sebelumnya sudah mau hadir di training saya, udah mau di peserta pada sore hari ini. Kenalkan, nama saya Fidelis Danang. Saya mahasiswa BK angkatan 2017 Prodi Universitas Sanata Dharma. Ya, ini mau boleh tanya dulu apa kabar teman-teman semua ini? Baik. Ya, baik. Dan Kiral, ya, terima kasih. Mungkin sebelum kita memulai training kita hari ini, mungkin bisa memimpin doa dulu, Boyke memimpin doa. Oke, saya akan memimpin doa. Saya akan memimpin doa secara Katolik. Teman-teman lain menyesuaikan. Karena Bapak, Putra, Kudus. Amin. Ya Bapak, terima kasih atas berkat-Mu karena Engkau telah memberkati kami dari awal kita hingga malam hari. Sekarang kami akan memulai training pada malam hari ini. Kiranya Engkau berkati kami agar kami bisa menjalankan training dengan lancar dan tanpa adanya hambatan apapun. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Saudara Boyke sudah memimpin doa pada hari ini. Ya. Jadi kita hari ini mendapat tema topik training yaitu menjadi pendamping sekolah minggu yang kreatif di masa pandemi. Ya, sebelum kita memulai training kita pada malam hari ini, mungkin saya ingin ya perkenalan dulu lah kepada teman-teman semuanya. Mungkin perkenalan nama dan kuliah di mana serta hobinya. Mungkin kalau udah ada yang bekerja mungkin sudah bisa diceritakan kerjanya. Mulai mungkin dari Boyke mungkin. Kalau saya lancar, sehat. Oke, terima kasih Boyke. Mungkin dari Kira mungkin teman-temannya belum kenal, belum tahu. Oke, selamat malam Mas Danang. Malam. Perkenalkan, nama saya Geral, saya dari Universitas Bangka Belitung, jurusan Teknik Elektro. Oh iya. Ya, sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin selanjutnya ada Florentius Kevin. Mas Florentius Kevin. Mas Florentius Kevin. Lagi jalan, Nang, sabar. Wah, sinyal loh. Tengah di jalan loh. Oh, oke. Mas Kevin lagi di jalan. Mungkin ke Adrian, langsung ke Adrian Antonius. Mungkin sinyal ya. Sinyal, oke. Lah ke Yordan, mungkin Yordan. Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Yordan Salim. Saya dari Universitas Tarumanegara. Terima kasih Yordan. Terima kasih. Mungkin sekarang ke terakhir ya. Oh, bukan. Ada Bella, mungkin bisa perkenalkan dirinya.
Halo, selamat malam. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Bella. Saat ini calon mahasiswi di Universitas Terbuka jurusan Manajemen. Terima kasih. Oh ya, terima kasih. Yang terakhir ada Mbak Teresia, mungkin bisa memperkenalkan dirinya. Di mute itu Mbak, di mute. Masih di mute. Halo, selamat malam. Perkenalkan, saya Teresia Amarwati dari Universitas Nagama. Tampaknya saya mau memperkenalkan diri. Oh ya, siapa yang belum memperkenalkan diri tadi? Ya, mungkin langsung saja. Saya Polikarpus Maria Boyke, asal Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Saya berkuliah di Universitas Sanata Dharma, dan saya mengambil prodi manajemen di Universitas Sanata Dharma. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Boyke. Siap, sama-sama. Iya, semua udah memperkenalkan dirinya semua ya. Terima kasih. Ya, kali ini kita mengambil judul yaitu menjadi pendamping sekolah minggu yang kreatif di masa pandemi. Ya, kayak kita tahu ya, mungkin di masa pandemi ini sangat membuat kita kesulitan dalam beraktivitas ataupun dalam proses pendidikan. Inilah yang membuat saya ingin berinisiatif membuat training ini kepada teman-teman pendamping sekolah minggu ya. Seperti Boyke, Yordan kan biasanya mendampingi sekolah minggu, Bella dan lain-lain. Kevin biasanya kan mendampingi sekolah minggu. Hal ini mungkin yang menjadi kerisauan teman-teman ya. Sekolah minggu tidak dapat diadakan mungkin karena pandemi ini yang membuat kesulitan untuk berkomunikasi. Makanya saya ingin mengadakan training mengenai menjadi pendamping sekolah minggu yang kreatif di masa pandemi. Ya, kali ini kita dibagi dengan 3 sesi, yaitu sesi pertama adalah pembahasan materi, yang kedua ada tanya jawab, dan sesi ketiga ada yaitu sesi kesan pesan teman-teman setelah mengikuti training ini. Langsung kita mulai saja ya. Ya, seperti kita tahu teman-teman bahwa masa pandemi ini mengakibatkan seluruh kegiatan pendidikan di Indonesia mengalami perubahan bentuk proses pembelajaran. Tidak terkecuali pendidikan sekolah minggu yang membuat kesulitan untuk mengadakan sekolah minggu. Tentu kita mengetahui bahwa pandemi corona ini sangatlah membuat proses perubahan yang signifikan pada pendidikan di Indonesia gitu. Mulai dari yang biasanya kan kita mengadakan sekolah minggu yaitu tatap muka langsung gitu kan. Sekarang terhalang oleh pandemi ini. Kita harus menjaga jarak, kita harus menyesuaikan menganukan protokol kesehatan sehingga tidak bisa maksimal gitu dalam bertemu secara tatap langsung pada sekolah minggu. Hal ini membuat banyak kerisauan ya pada hati teman-teman semuanya ya, yang tidak bisa mengadakan sekolah minggu. Pada teman-teman yang bingung juga kan bagaimana ini kita akan mengadakan sekolah minggu di tengah pandemi yang seperti ini kan sangat susah juga. Makanya oleh karena itu hal ini diperlukan suatu media yang dapat membantu pelaksanaan sekolah minggu walaupun di masa sulit, yaitu medianya adalah media teknologi. Di sini saya ingin memperkenalkan suatu media yaitu media teknologi. Begitu teman-teman tahu kan bahwa teknologi ini kan sudah semakin pesat, sudah semakin berkembang gitu kan.
di era sekarang ini bagaimana kan teman-teman kita bisa memanfaatkan teknologi itu dalam kegiatan kita, kehidupan kita sehari-hari. Tidak kecuali dengan pendidikan, apalagi pendidikan sekolah minggu yang sangat penting bagi anak-anak penerus gereja. Makanya teknologi itu perlu untuk dimanfaatkan sebagai media untuk menyalurkan sekolah minggu gitu. Jadi menurut Hotchkiss, Janis, dan Keller, teknologi komunikasi merupakan proses individu mengirim rangsangan stimulus yang biasanya dalam bentuk verbal untuk mengubah tingkah laku orang lain. Di sini menurut ahli, teknologi komunikasi itu adalah proses individu untuk berkomunikasi. Jadi individu satu itu mengirimkan rancangan stimulusnya, biasanya dalam bentuk verbal. Verbal itu dalam bentuk tidak bertatap muka dan dapat mengubah tingkah laku orang lain. Seperti kita lagi Zoom meeting ini, kita itu sebenarnya lagi dalam komunikasi dalam bentuk verbal untuk mengubah tingkah laku orang lain. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan bahwa sekolah minggu itu bisa untuk diadakan melalui dua media ini, yaitu media Zoom meeting dan media Instagram. Mungkin teman-teman sudah mengetahui ya media Zoom meeting dan Instagram. Apalagi kita pada pertemuan kali ini memakai Zoom meeting ya. Mungkin saya ingin bertanya kepada Boyke, mungkin sebelumnya sudah pernah memakai media Zoom meeting ini? Pernah. Ya, pada waktu apa saja Boyke? Kalau nggak salah mungkin kuliah saat ini, terus juga kemarin pertemuan karena community juga, terus kalau saya lupa, pokoknya antara dua itu lah, pokoknya satu lagi saya lupa. Selama kuliah ini, pandemi ini memakai Zoom meeting ya? Mungkin Yordan dalam kehidupan sehari-harinya juga memakai Instagram tidak? Yan, menggunakan Instagram pastinya. Ya mungkin teman-teman sudah tahu ya, mungkin dengan dua aplikasi ini yaitu Zoom Meeting dan Instagram ya. Mungkin untuk keseluruhannya di dalam sekolah minggu ini sebenarnya dalam pandemi ini bisa di dalam bentuk Zoom meeting seperti ini kan, tidak tatap muka, namun masih bisa untuk bertemu gitu. Sama juga dengan Instagram, bisa untuk pemanfaatan lainnya bagi sekolah minggu gitu. Sekolah minggu bisa lewat Instagram atau lewat Zoom meeting juga bisa. Zoom meeting adalah aplikasi buatan miliarder Eric Yuan yang dirilis tahun 2013 yang dapat diakses melalui website Windows, iOS, dan Android. Tentu aplikasi ini sangatlah mudah sekarang untuk diakses gitu. Bisa teman-teman kan sekarang HP-nya pada Android semua ya. Smartphone semua. Mungkin tahulah bagaimana mengakses Zoom meeting ini bisa melalui Play Store, dan kalau di iPhone bisa melalui iOS gitu. Kita lanjut. Keuntungan menggunakan Zoom. Dapat melakukan meeting dengan 100 partisipan. Jadi keuntungan Zoom ini bagi kita untuk melaksanakan sekolah minggu itu sangat baik gitu. Karena Zoom meeting ini dapat melakukan meeting dengan 100 orang partisipan. Jadi
pesertanya itu udah sampai 100 orang gitu. Udah banyak gitu kan. Biasanya kan aplikasi-aplikasi lain mungkin video call dari WA yang lain-lain tidak bisa kan mencapai 100 orang. Media Zoom ini bisa untuk 100 orang dan memiliki keamanan gitu. Tidak semua orang bisa masuk gitu, bisa akses. Harus dibagikan link dulu baru bisa bertemu secara bersama-sama gitu. Yang kedua ini bisa share sharing. Kayak saya ini lagi share screen. Yaitu dari satu house itu orang itu bisa men-share screen kan. Misalnya dalam sekolah minggu ini pendamping kan butuh suatu materi kan. Materi semisalnya materi untuk pertemuan sekolah minggu di minggu ini, materi mengenai ini bisa melakukan screen gitu. Jadi materinya itu dapat terlihat pada peserta-peserta semuanya. Jadi lebih mudah dan bisa langsung menjelaskan seperti itu. Jadi lebih mudah bisa ditangkap oleh anak-anak sekolah minggu gitu dengan bahasa-bahasa yang anak-anak yang biasa gitu, sekolah minggu biasa gitu. Yang kedua adalah kualitas suara dan gambar yang baik gitu. Jadi kualitas suaranya baik gitu. Terdengar semua jelas gitu. Bisalah untuk pemanfaatan sekolah minggu gitu dengan kualitas suara dan gambar yang baik itu dapat memberikan penyampaian dari guru-guru pendamping itu dapat bisa tersampaikan gitu dengan anak-anak peserta sekolah minggu gitu dengan kualitas suara yang ini dan gambar yang bagus gitu yang baik itu dapat membuat anak-anak sekolah minggu itu dapat mudah memahami lah walaupun dalam situasi pandemi ini yang tidak bisa bertatap muka gitu. Walaupun secara virtual itu tetap bisa melaksanakan sekolah minggu gitu. Menjadwal dan merekam keseluruhan meeting. Ya, di sini pendamping dapat menjadwalkan dan merekamkan keseluruhan meeting gitu. Misalnya kita ingin mengadakan sekolah minggu. Di sini aplikasi Zoom ini menawarkan suatu hal yang dapat merekam keseluruhan meeting itu. Semisalnya kita sekarang ini, saya lagi merekam teman-teman untuk dimasukkan dalam file gitu. Yang bisa disebar mungkin kan. Yang bisa menjadi sebuah rangkaian video gitu. Dan ini bisa dapat dipergunakan gitu. Bagi teman-teman gitu kan. Terus mungkin gratis 40 menit video conference untuk pertemuan dan dapat mengulangnya jika durasinya habis gitu. Ini sangat gratis 40 menit video conference gitu. Sangat baiklah jika untuk mengadakan sekolah minggu di waktu 40 menit. Aplikasi ini memberikan gratis 40 menit video conference gitu. Semisalnya teman-teman nanti pendamping ingin mengadakan sekolah minggu walaupun waktunya 30 menit, 40 menit untuk penyampaian materi, aplikasi Zoom ini dapat membantu teman-teman gitu. Membantu cara pemakaian video secara 40 menit gitu. Untuk pertemuan. Jika durasinya habis juga bisa dapat diulang lagi gitu. Aplikasi ini dapat diulang lagi secara 40 menit lagi. Untuk biasanya melanjutkan atau yang tadi sempat terputus dalam 40 menit bisa dilanjutkan lagi. Jadi secara keseluruhan aplikasi Zoom ini juga dapat membantu sangat baik ya untuk sekolah minggu. Di masa pandemi ini juga banyak juga institusi pendidikan gitu yang
memanfaatkan aplikasi ini gitu untuk kelancaran pendidikan mereka gitu, kelancaran pembelajaran dan lain-lain gitu. Ya, kita lanjut. Yang kedua adalah aplikasi Instagram. Mungkin teman-teman sudah mengerti ya, dan banyak yang mengetahui, banyak yang punya akun Instagram ini mungkin. Mungkin Adrian memiliki akun Instagram ya? Saya punya. Saya punya. Punya ya? Punya. Iya. Mungkin biasanya Adrian akun Instagramnya biasanya untuk apa gitu? Digunakan untuk apa biasanya? Dia Instagram orang lain. Oh iya. Mungkin dalam proses pendidikan Adrian pernah menggunakan aplikasi Instagram ini enggak? Ada dalam mata kuliah bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris tetap menggunakan Instagram ya? Iya. Iya. Jadi aplikasi Instagram ini kan teman-teman sudah tahu gitu. Bisa dimanfaatkan untuk apa? Sekolah minggu. Instagram adalah aplikasi media sosial berbasis Android untuk smartphone dan iOS untuk iPhone. Secara umum menggunakan Instagram untuk berbagi foto atau video. Pada umumnya aplikasi ini hanya untuk berbagi foto dan video. Prinsip ini sangat berbeda dengan media sosial lainnya, di mana penggunaan kata-kata atau status publik berada di garis depan. Jadi aplikasi ini selain untuk berbagi foto dan video, aplikasi ini juga sangat berbeda dengan media sosial lainnya. Aplikasi ini lebih ke penggunaan kata-kata atau status publik yang berada di garis depan gitu. Jadi tidak melulu mengenai berbagi video dan foto, namun aplikasi ini sangat menggarisdepankan yaitu dengan menggunakan kata-kata gitu. Penggunaan kata-kata yang baik itu bisa dapat menjadi ilmu pengetahuan bagi orang dan informasi-informasi bagi orang lain. Manfaat Instagram. Yang pertama, mungkin teman-teman sudah tahu, dapat berbagi foto dan video. 2, interaksi antar pengguna dan Instagram. 3, mencari dan berbagi informasi dan ilmu pengetahuan. Dalam sisi ini, memang Instagram dapat dimanfaatkan sebagai aplikasi yang membantu untuk pelaksanaan sekolah minggu gitu. Misalnya dalam berbagi foto dan video, teman-teman bisa mengasih tugas kepada anak-anak sekolah minggu untuk membuat suatu video gitu, video mengenai kegiatan sekolah minggu pada tempat teman-teman masing-masing, misalnya video membuat kerajaan-kerajanan di sekolah minggu gitu. Itu bisa di-sharekan dalam Instagram itu untuk berbagi gitu. Foto kegiatan-kegiatan sekolah minggu, misalnya mungkin foto-foto, gambar, hasil-hasil karya-karya anak sekolah minggu gitu yang bisa diposting di Instagram gitu, yang dapat memuliakan nama Tuhan dalam bentuk foto dan video gitu. 2, manfaatnya adalah interaksi antara pengguna Instagram. Yang ini interaksi antara pengguna Instagram mungkin dalam bentuk interaksi semisalnya Yordan menfollow Boyke gitu kan. Itu sama-sama melakukan interaksi. Jadi ini bisa dimanfaatkan dalam sekolah minggu, semisalnya Yordan menjadi anak sekolah minggu gitu. Yordan dapat misalnya membuat kerajinan tangan kertas digambar gitu. Yordan dapat nge-share-nya dalam bentuk foto gitu. Otomatis akan terjadi interaksi antara pengguna Instagram dalam hidup Yordan, semisalnya ada komentar-komentar baik yang muncul dalam gambar-gambar tersebut. Yang ketiga, mencari dan berbagi informasi serta ilmu pengetahuan.
Iya, ini sangat bermanfaat gitu bagi sekolah minggu gitu. Di sisi lain, pendamping-pendamping mulai misalnya bingung gitu untuk mencari informasi dan ilmu pengetahuan untuk melanjutkan sekolah minggu. Aplikasi Instagram ini dapat membantu gitu untuk kelancaran mungkin setelah aplikasi Zoom teman-teman bisa memberikan tugas gitu kepada anak-anak sekolah minggunya gitu untuk memposting di Instagram, mungkin memposting informasi-informasi dan ilmu-ilmu pengetahuan dalam pelajaran pada sekolah minggu tersebut. Next. Fitur dari Instagram gitu. Instagram sendiri memiliki 3 fitur, yaitu Instagram Story, Instagram Live, dan IGTV. Ini ketiganya ini dapat dimanfaatkan untuk pelajaran sekolah minggu gitu dalam masa pandemi gini. Yang pertama adalah Instagram Story. Instagram Story ini sangat bermanfaat gitu. Semisalnya teman-teman lagi men-story gitu kegiatan-kegiatan sekolah minggu itu di story gitu, di story terus dibagikan dalam story teman-teman dalam lewat kata-kata gitu, story gitu dalam video. Semisalnya kegiatan sekolah minggu yang harusnya tatap muka bisa dilewat story gitu, hanya melihat sebuah cuplikan-cuplikan kata-kata mungkin dari teman-teman. Mungkin kata-katanya itu bisa dibagikan dalam bentuk story teman-teman, dan banyak mungkin kan anak-anak zaman sekarang sudah memiliki Instagram gitu kan. Biasanya kan anak-anak langsung lihat story kan, lihat dalam Instagram ya. Sekarang itu story sangatlah penting gitu. Banyak orang melihat story terlebih dahulu gitu kan. Itu mungkin bisa dibagikan gitu dalam story gitu kan, kegiatan-kegiatan dalam sekolah minggu. Dan Instagram Live semisalnya. Juga ada fitur dalam Instagram itu ada Instagram Live. Instagram Live itu mungkin teman-teman dapat memanfaatkannya dalam sekolah minggu juga. Semisalnya Gerald mengadakan sekolah minggu yang dalam masa pandemi ini. Kan otomatis tidak bisa bertatap muka gitu kan. Gerald langsung melakukan live Instagram dan menyuruh anak-anak sekolah minggunya gitu, peserta-peserta sekolah minggunya untuk menonton Instagram Live gitu dari Gerald gitu mengenai materi-materi yang akan diberikan gitu dalam materi-materi sekolah minggu yang akan diberikan dalam bentuk live Instagram gitu. Semisalnya materi-materi tentang minggu hari ini, mengenai kitab hari ini, Gerald dapat membagikan cerita-cerita gitu mengenai materi-materi sekolah minggu ini. Gerald dapat menceritakannya dalam Instagram Live-nya. Yang ketiga adalah IGTV. Di IGTV ini mungkin sangat juga bermanfaat bagi pelaksanaan sekolah minggu gitu. IGTV ini dapat membantu teman-teman pendamping sekolah minggu itu untuk semisalnya membuat video gitu. Membuat video terus bisa dimasukkan dalam IGTV-nya, dan IGTV di akun Instagram-nya gitu. Semisalnya ada Instagram dari sekolah minggu itu sendiri gitu. Itu bisa dimasukkan dalam IG sekolah minggu itu tersebut gitu, dan peserta-peserta sekolah minggu itu dapat melihat gitu dalam IGTV-nya itu untuk materi sekolah minggu hari ini, untuk kelancaran acara sekolah minggunya hari ini gitu. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan dari fitur Instagram tadi ya. IGTV kan. Dari IGTV tadi mungkin kan teman-teman di sini kan pada memiliki akun media sosial yaitu Instagram kan. Teman-teman dalam melaksanakan sekolah minggu itu bisa gitu memanfaatkan media Instagram gitu. Sepertinya di halnya teman-teman misalnya memiliki
kelompok sekolah minggu gitu kan, teman-teman mendampingi sekolah minggu bagi anak-anak di paroki gitu kan, di kelompok masing-masing kan, teman-teman bisa membuat akun Instagram ini gitu, akun Instagram gitu. Misalnya kelompok sekolah minggu Santo Benedictus seperti itu misalnya. Teman-teman bisa membuat suatu kayak video materi-materi mungkin diambil dari bacaan Injil hari ini, dikisahkan gitu kan dalam permenungan gitu kan. Dan diupload misalnya di IGTV Instagram, akun Instagram sekolah minggu gitu kan. Supaya teman-teman anak-anak sekolah minggu yang lain tuh bisa gitu melihat teman-teman menyuruh anak-anak sekolah minggu kan untuk melihat nih, lihat nih gitu. Ada uploadan IGTV baru dari kita dari akun Instagram sekolah minggu tersebut. Gitu. Mungkin ya keduanya Zoom dan Instagram itu bisa menjadi salah satu alternatif ya di tengah pandemi ini gitu. Zoom dengan bisa berinteraksi walaupun terpisah gitu jarak gitu kan, tidak tatap muka langsung, namun bisa memberikan efek gitu bagi sekolah minggu tersebut gitu. Sedangkan Instagram ini lebih untuk menyalurkan kreatif gitu, ide-ide kreatif dari teman-teman gitu, peserta sekolah minggu gitu, bakat-bakatnya yang bisa yang selama ini terpendam gitu kan, bisa mungkin disalurkan melalui fitur Instagram ini, melalui video, story, Instagram live gitu mungkin. Misalnya teman-teman yang dalam peserta sekolah minggunya yang hobi bernyanyi itu kan bisa dimasukkan dalam Instagram story gitu, mungkin langsung diupload di story gitu kan, sambil memegang gitar gitu mau bernyanyi gitu kan, itu juga bisa menjadi salah satu alternatif gitu. Seperti itu. Mungkin kita lanjut ke sesi tanya jawab kali ini yang mungkin ditunggu-tunggu oleh pada teman-teman, pada Boyke, Leo gitu kan, Jordan, ada Rico yang baru masuk mungkin ingin bertanya-tanya gitu kan mengenai materi pada malam hari ini gitu kan. Ya, saya persilakan ini untuk bertanya. Mungkin Jordan mau bertanya, Jordan. Tidak ada ya? Tidak ada yang bertanya mungkin? Mungkin saya mau bertanya ke Jordan aja ini. Jordan? Ya. Mungkin Jordan selama ini sudah ada di sekolah minggu Jordan itu udah menerapkan belum? Kayaknya sih masih pandemi ya. Selama saya, ya masih offline dulu, yang saya juga kurang tahu kalau yang sekarang. Oh, kurang tahu ya. Kalau yang dulu sih masih off. Kalau sebelum pandemi, secara offline sih belum ada sampai menggunakan media kayak Instagram kayak gitu. Lebih ke Instagram gitu ya. Mungkin bisa di-mute itu. Mohon maaf. Mungkin bisa di-mute gitu dari siapa gue? Ya mungkin kalau tidak ada yang tanya gitu, mungkin kita langsung ke sharing-sharing lah ya. Sharing-sharing mungkin ada yang ingin di-sharingkan gitu dalam masa pandemi ini, gimana gitu sekolah minggunya, apakah berjalan dengan lancar atau tidak. Mungkin Niken mungkin ingin sharing untuk masalah sekolah minggu di masa pandemi ini, gimana Niken?
Ya, mungkin Halo Danang. iya, halo. Kalau misalnya di KBG ku, dak deh anak-anak Ya. Kalau KKI kan semuen paroki yang ada di Keuskupan nih. Jadi untuk Instagram KKI itu aku yang pegang, terus yang upload story, feed di Instagram tuh aku. Kalau misalnya sekami di Keuskupan nih, Mungkin yang bisa pakai bahasa Indonesia, mohon maaf. Oh lah, tunggu bentar. Ya. Sekami, apa Kak Manggi? Bentar. Bingung kok nak ngomong apa. Sekami yang ada di Keuskupan Pangkal Pinang itu, yang baru tatap mukanya itu udah offline itu di Tanjung Uban. Oh iya. Sedangkan di lain itu masih di rumah masing-masing. Setiap minggu itu kami selalu kasih materi ke koordinator sekaminya yang ada di paroki masing-masing. Nanti koordinatornya itu kasih ke KBG-KBG, tapi mungkin ada beberapa yang nggak kasih. Kalau misalnya udah selesai hari Minggu nih, kami selalu minta kayak filenya, foto mereka sekami, ngelakuin sekami itu di rumahnya atau di udah offline itu, nanti dikirim ke kami upload ke Instagram sama Facebook. Ya, sudah memakai aplikasi Instagram ya? Iya. Kalau untuk Zoom itu belum ya? Untuk Zoom itu udah. Dari Paroki Bernadette waktu itu Ciadet udah coba. Tapi kata Ciadet kurang maksimal karena kan ada anak kecil itu nggak terlalu betah untuk Zoom dan mereka lari-lari. Oh iya. Itu. Oke, terima kasih dari Dika mungkin. Oke, sama-sama. Mungkin ada sharing-sharing dari teman-teman yang lain gitu. Mas Danang. Oh iya, Mas Giral. Gini Mas, mau nanya, boleh masih boleh jawab, boleh nanya. Oke. Berhubung dengan pernyataan dari Mbak Niken tadi kan, iya. Berarti kan ada problem di dalam Zoom sekolah minggu tuh. Iya. Jadi menurut pandangan Mas Danang sendiri, gimana cara menyelesaikannya gitu? Oh, cara dengan anak-anak yang nggak betah di depan handphone ataupun kamera Zoom gitu. Zoom ya. Menurut ya, terima kasih Mas Giral atas terima kasih pertanyaannya. Mungkin kembali lagi ya ke cara kita untuk menyampaikan materi di Zoom itu ya. Selama ini kan anak-anak juga apalagi dalam pertemuan tatap muka juga kadang ada yang seperti itu. Tuh. Mungkin ada yang juga masih lari-lari, gini kan. Itu menurut saya mungkin pembawaan dari pendamping materinya, pendamping sekolah minggu yang pembawaan materinya mungkin masih kayak mungkin agak membosankan, mungkin bisa diselingi dengan apa yang anak-anak sekolah minggu sukai gitu. Misalnya di Zoom itu bisa ditayangin, kan bisa share screen ini. Itu bisa ditayangi dengan mungkin ada cuplikan-cuplikan video-video gitu, video-video animasi mengenai cerita mengenai kitab-kitab suci gitu kan, masih bisa gitu kan. Jadi anak-anak langsung menarik nih, kayaknya ini ada kayak film-film animasi gitu. Itu gitu. Terus ya mungkin bisa diselingi dengan canda-canda mungkin ya, bisa untuk membutakan anak-anak gitu. Mungkin dari jawaban saya begitu Mas Giral, apa mau ada yang bicara lagi atau yang belum jelas gitu? Selamat malam Pak, saya ingin bertanya. Oh iya, mau bertanya silakan. Oke Pak, begini. Kan Bapak menerangkan tentang penggunaan Zoom dan Instagram dalam media sekolah minggu nih.
Mungkin Iya. Bapak ada pengalaman pribadi yang bisa Bapak sharekan ke kami. Oh iya. Cara penerapan Bapak ketika mengajar sekolah minggu. Seperti itu, Pak. Terima Iya. kasih. Terima kasih. Oke. Mungkin untuk pengalaman sih sudah ada kan pengalaman mengenai Zoom meeting untuk pendamping sekolah minggu gitu, untuk sekolah minggu gitu di masa pandemi ini kan. Apalagi gitu di masa pandemi ini kan sulit untuk tatap muka. Jadi kami dari tim pendamping sekolah minggu itu bingung gitu untuk harus apa. Makanya kami memanfaatkan teknologi sekarang, yaitu teknologi Zoom dan Instagram. Zoom itu sendiri mungkin awalnya itu untuk mengenalkan kepada anak-anak itu lewat orang tua terlebih dahulu gitu. Biasanya kan yang memegang HP juga orang tua gitu kan, yang install sesuatu di HP anak itu orang tua kan. Mungkin kita lebih sosialisasinya ke orang tua dulu. Jadi orang tuanya diberitahu bahwa ada sekolah minggu yang online gitu. Supaya sekolah minggu ini tetap berjalan gitu setiap minggunya gitu. Walaupun terhalang pandemi. Awalnya kami menyertakan juga orang tua bersama anaknya itu bersamaan untuk mengadakan sekolah minggu di dalam Zoom gitu. Yang pertama itu anak bersama orang tua dulu, dengan kita pendamping itu kita memberikan materi ini. Nah setelah 2 kali atau mungkin 3 kali itu bisa mungkin dibiasakan, mungkin orang tuanya sudah tidak ikut lagi dalam Zoom, mungkin anaknya sendiri gitu. Untuk Instagram sih lebih ke memberikan informasi karya-karya gitu, karya-karya dari anak-anak sekolah minggu. Misalnya yang ada anak sekolah minggu yang hobi bernyanyi rohani gitu, mungkin bisa di-share ke akun gitu kan. Semisalnya juga pada kegiatan sekolah minggu lewat live IG gitu, hanya menonton dari live IG itu misalnya dengan narasumber lain gitu juga bisa. Jadi live IG sampai sekolah minggu gitu yang ditonton oleh anak-anak sekolah minggu gitu. Awalnya juga memang sulit sih, namun sebisa mungkin kita juga mencoba terus berusaha bagaimana misalnya di Zoom ini kekurangannya ini, kita selalu berusaha untuk mengembangkan gitu agar mereka itu tertarik untuk mengikuti sekolah minggu di Zoom dan Instagram itu. Juga Instagram juga media yang sangat banyak dipakai oleh anak-anak zaman sekarang juga ya. Terlebih kan juga perkembangan pesat teknologi gitu yang membuat banyak orang memakai Instagram gitu kan. Mulai juga orang tuanya juga memakai Instagram, mungkin kan bisa nebeng di akun orang tuanya atau untuk melihat sekolah minggu yang ada di Instagram. Seperti itu, Mas Leo, mungkin ada yang kurang jelas gitu? Ada yang ditanyakan lagi? Oke, terima kasih Pak. Mungkin sampai di sini, nanti misalkan saya ada agak-agak bingung gitu, mungkin saya tanyakan lagi Pak. Oke, baik. Boleh tanya-tanya. Terima kasih Mas Leo. Mungkin ada yang lain gitu? Mungkin tampaknya Mas Yordan ini ingin bertanya. Ku Yordan ini. Belum sih. Belum ya. Mungkin Mas Boyke atau Kak Bella ini bertanya gitu. Yang tadi Mas Geral, apakah terjawab Mas Geral tadi? Mungkin dari Mas Geral. Mungkin ada sesuatu yang masih mengganjal gitu. Kayaknya saya pikirkan lagi Mas Anang. Oh iya. Siap Mas Geral. Terima kasih. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjut ke sesi selanjutnya ya. Sesi kesan dan pesan gitu. Mungkin teman-teman setelah mengikuti training pada hari itu ada kesan dan pesan apa gitu yang tersirat dalam teman-teman gitu. Mungkin
teman-teman ada kesan dan pesan apa gitu mungkin setelah mengikuti training pada hari ini? Mungkin saya persilakan untuk siapa yang ingin menyampaikan duluan gitu. Mungkin Mas Yordan mungkin ingin menyampaikan kesan pesannya gitu. Oke, baik. Kayaknya pesan-pesan dari saya, kalau menurut saya sih penerapan teknologi dalam sekolah minggu kayaknya sangat menarik, apalagi pada saat pandemi pada kayak saat ini. Mungkin pesannya materi ajar sekolah minggunya dibikin semenarik mungkin, biar anak-anak juga dapat baik dari sekolah minggu tersebut, dan anak-anaknya juga tertarik untuk ikut sekolah minggu tersebut. Mungkin kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Yordan atas pesan dan kesannya gitu. Mungkin yang lain mungkin dari Bella mungkin yang dari diam-diam gini pesan kesannya. Saya boleh? Boleh Boy. Kalau saya pribadi, kalau melihat sekolah minggu tahun pandemi, kalau untuk kemampuan teknologi sih jadi satu tantangan ya buat guru sekolah minggu dan juga para orang tua pastinya gitu. Apalagi guru sekolah minggu ini dituntut untuk lebih kreatif dan bagaimana cara mereka membuat sebuah materi dan juga membuat apa ya, ketika mereka mengajar itu tidak terlalu bosan, tidak membosankan anak. Tadi apalagi anak-anak kan masih kecil, suka lari-larian dan juga mereka juga gampang bosan melihat, dan mereka pun anak kecil pasti pengennya interaksi langsung. Para orang tua pun juga paling tidak bisa mengawasi anak-anaknya atau mungkin diarahkan supaya untuk lebih fokus ke sekolah minggu walaupun harus menggunakan Zoom ataupun, tetapi yang paling tidak anak-anak juga bisa mendapatkan pendidikan sekolah minggu yang lebih baik, dan juga orang tua harus benar-benar melakukan berbagai cara agar anak itu tetap bisa stay di depan layar walaupun memang bosan, tapi ya bagaimana lagi, mau gak mau itu tantangan besarnya di tengah pandemi ini. Itu aja sih. Oke, terima kasih Mas Boyka atas kesan dan pesannya gitu. Mungkin tidak ada yang lain mungkin? Saya Mas Danang. Iya, silakan Mbak. Aduh maaf ya ada suara anjing. Iya. Kesan saya mengikuti training malam ini ya senang, karena menurut saya jarang sekali ada tema training tentang untuk dari materi yang Mas Dani membuat untuk dengan teman-teman pendamping sekolah minggu di gereja saya untuk mengadakan sekolah minggu melalui Zoom, karena kan pandemi ini udah lama sekali ya Mas, jadi anak-anak itu udah nggak pernah ke gereja. Sekarang boleh ke gereja kan, yang di bawah 10 tahun itu tidak diperbolehkan. Mungkin untuk mengobati kerinduan anak itu bisa melakukan sekolah minggu lewat Zoom yang bisa dikirimir oleh pendamping di masing-masing wilayah. Begitu Mas Danang, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Teresia atas kesan dan pesannya gitu untuk sekolah minggu di era pandemi ini. Mungkin masih ada gitu yang lain ingin menyampaikan kesan dan pesannya.
Oh, mungkin tidak ada lagi. Berakhir sudah training kita pada malam hari ini. Terima kasih juga teman-teman sudah berpartisipasi selama training pada malam hari ini. Semoga apa yang diberikan dalam materi training ini dapat berguna mungkin di wilayah atau paroki teman-teman untuk mengadakan sekolah minggu di era pandemi ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mungkin sebelum kita mengakhiri training ini kita berdoa dulu. Mungkin Mas Riko dipersilakan untuk memimpin doa pada malam hari ini untuk menutup training kita pada hari ini. Oh, mungkin Mas Boyke lagi atau siapa yang ingin memimpin doa? Oke, Mas Boyke memimpin doa, apakah bisa memimpin doa? Oke. Oke, teman-teman, marilah kita berdoa. Saya secara Katolik dan bagi yang merasa beragama lain mohon menyesuaikan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Bapak. Terima kasih atas berkat-Mu pada malam hari ini. Kami telah menyelesaikan training pada malam hari ini. Sekiranya Kau berkati kami, aktivitas kami yang berikutnya, dan semoga apapun yang kami bicarakan di malam hari ini dan dapat berguna bagi kami di masa mendatang. Dan apapun yang kami bicarakan pada hari ini semoga bisa menjadi solusi bagi kami yang akan menjalankan sekolah di generasi-generasi yang berikutnya. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman semua. Semoga selalu diberkati oleh Tuhan. Salam sehat.